Shalom, 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 shalom. Hey, 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 ho, ho, ho. Mari bersama-sama kita jalani hari ini dengan semangat yang membara dan kita percaya bahwa minggu ini ada banyak hal baik akan terjadi. Mari bersama-sama kita awali dengan memujikan NKB 177, Ku Cari Suatu Panji. NKB 17 bait pertama dan yang kedua, Ku Cari Suatu Panji. Cari suatu panji yang kuiring tetap, dan pandu yang berani ku pulangnya. Ku cari kesempatan mencoba dayaku memuaskan dahaga jiwaku. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panjinya. Ku cari suara pasti penawar raguku, dan suluh yang memandu setiap langkahku. Ku cari tutur hikmat yang kuasanya besar, supaya makna hidup tersingkaplah benar. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panjinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami mau mengiring Tuhan di dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa jalan yang Kau tunjukkan kepada kami adalah jalan yang baik dan benar. Sebentar kami membaca firman-Mu, mampukan agar kami mengerti dan memahami. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka Ulangan 17 ayat 2 sampai 7. Ulangan 17 ayat 2 sampai 7, Ulangan 17 ayat 2 sampai 7, dengarkanlah sabda Tuhan. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 saksi, orang saksi haruslah dibunuh. Mati dibunuh orang yang dihukum mati. Satu keterangan, satu orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Bapak Saudara, mendua hati. Mendua hati itu adalah ketika kita sudah berkomitmen melakukan sesuatu hal atau kepada seseorang, tapi kita tergoyahkan karena ada hal yang lebih menggiurkan, menggoda, atau bahkan kelihatan lebih menyenangkan. Baik itu dalam relasi, baik itu dalam sebuah janji, baik itu dalam ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan dan cita-cita kita. Mendua hati itu sangat sering dilakukan ketika seseorang tidak sungguh-sungguh berkomitmen, cari kesempatan, berpaling, dan akhirnya tidak setia. Nah, Bapak Saudara, orang Israel cenderung juga sama melakukan mencari kesempatan untuk berpaling dan mendua hati terhadap Tuhan. Di antara mereka ada yang menanam pohon jadi tiang berhala, jadi nggak selalu bentuknya patung. Ada yang mendirikan tugu berhala yang dibenci Tuhan.
Ada yang mempersembahkan korban yang tidak sempurna, jadi asal-asalan seadanya. Dan itu menjadi satu hal yang melukai hati Tuhan. Nah, di antara orang Israel banyak juga yang bahkan juga menyembah kepada benda-benda alam, matahari, bulan, bintang. Yang akhirnya banyak hal dilakukan sama umat untuk mendapatkan sesuatu. Karena kadang-kadang mereka merasa berdoa aja nggak cukup. Nah, apa yang dilakukan Tuhan? Akhirnya pengaduan terhadap penyelewengan-penyelewengan ini mendapat tindakan yang sangat-sangat keras, yang mungkin agak mengagetkan kalau untuk zaman kita. Hanya karena menyembah berhala sampai dilempar sampai mati gitu ya. Makanya saya nggak kebayang, untung di zaman kita udah nggak dilakukan gitu ya. Kalau terjadi seperti itu, waduh, berapa banyak orang yang akan dirajam sampai mati ketika menduakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan memberikan larangan ini sebenarnya Tuhan tuh bukan karena sadis sama umat, bukan. Tapi dia ingin umat itu berhenti melakukan kejahatan. Loh, emang tidak setia jahat? Oh, tidak setia itu bisa jadi jahat. Kalau soal menyembah Tuhan aja dia bisa nggak setia, apalagi kalau Tuhan aja dia berani duakan, apalagi manusia, nyawa orang. Sehingga tidak heran orang membunuh, mencuri, berzina dengan mudahnya melakukan dosa-dosa karena udah nggak takut sama Tuhan. Orang kalau udah nggak takut sama Tuhan, apa aja dilakuin. Yang salah ngerasa nggak salah dan harusnya melakukan hal benar, dia nggak lakukan. Sehingga terjadi yang namanya pemberontakan. Nah, hukuman mati ini sebenarnya adalah untuk peringatan aja. Ini batasannya, dikasih pagar sama Tuhan. Ini jangan dilewatin ya. Dan manusia seringkali udah diingetin tetap aja masih ngelawan. Sehingga Tuhan memberikan batasan yang keras. Ini ujungnya habis ini jurang. Sehingga jangan coba-coba. Sehingga mari sama-sama hari ini kita juga mau setia sama Tuhan. Kita nggak mau coba-coba. Jangan menjadikan banyak hal itu berhala. Kok uang, relasi di atas Tuhan nggak boleh. Tuhan tetap nomor satu. Dan kita mau percaya bahwa ketika kita fokus, kita mau belajar setia, jangan menduh hati, baik itu kepada Tuhan, kepada sesama, maupun kepada tujuan dan cita-cita kita. Apa yang sudah kita kerjakan dan lakukan, sudah kita geluti sedemikian rupa, berjuang bertahan. Sehingga nanti buahnya akan kita rasakan, karena kita tahu bahwa Tuhan suka orang-orang yang setia dan menyertai orang-orang yang setia apapun keadaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami hari ini belajar dari umat Israel dengan larangan keras Tuhan. Bukan karena Tuhan sadis, tapi Tuhan rindu kami punya karakter setia. Mampukan kami Tuhan agar kami boleh setia di sepanjang hari ini. Kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.